Shalom, berjumpa kembali bersama Pak Hengki. Pada hari ini kita akan belajar di bab 10 di kelas 11, yaitu tentang relasi bermakna antara keluarga, gereja, dan sekolahku. Ya, hari ini kita akan belajar, tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu buat kalian semuanya ya. Mari anak-anakku kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas berkat yang Tuhan berikan pada hari ini. Dan sekarang kami akan memulai pembelajaran di bab 10. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan sertai kami dalam pembelajaran ini dari awal pertengahan sampai akhirnya nanti. Biarlah Roh Kudus sendiri yang memberikan hikmat marifat buat kami semuanya. Terima kasih, sertai kami semua bersama anak didik kami. Hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Oke, kita akan yang pertama yaitu tentang pembelajaran relasi bermakna itu apa aja. Yaitu yang pertama, satu ya, merumuskan hakikat dan peran sekolah sebagai lembaga pendidikan, yang pertama. Dan yang kedua, mendeskripsikan perbedaan dan persamaan proses pendidikan di keluarga, gereja, dan sekolah. Dan yang ketiga, menjelaskan proses dan makna komunikasi antara keluarga, gereja, dan sekolah. Dan yang keempat, menilai diri sendiri dalam menjalankan kewajiban sebagai peserta didik. Dan yang terakhir yaitu mengkritisi masalah sosial yang terjadi pada anak dan remaja, serta menjelaskan cara pemecahannya dalam perspektif Kristiani. Ayat yang akan kita baca yaitu di dalam Ulangan pasal 6. Pak Hengki akan buka Alkitabnya di Ulangan pasal 6 ayat yang ke-7 sampai yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ayat yang ke-8. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu terjadi lambang di dahimu. Yang ke-9. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ini di Perjanjian Lama, dan kita akan membaca di Perjanjian Baru di kitab surat Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-11 sampai 15 ya. Pak Hengki akan baca buat kalian semuanya ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Dan itulah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Yang ke-14, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran dan permainan palsu ya, permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Yang terakhir ayat 15 buat anak-anak, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, yaitu Kristus yang adalah kepala. Oke, mari kita masuki ke dalam materi pembelajaran hari ini. Oke, materi hari ini adalah kemukakan menurut pendapatmu bagaimana seharusnya pendidikan yang baik bagi anak dan remaja di rumah dan di sekolah. Apa saja yang harus dipenuhi oleh keluarga maupun sekolahmu dalam dunia pendidikan? Bagaimana tanggapan kamu tentang pendidikan pada masa sekarang ini? Yang pertama, ya, anak dan pendidikan. Alkitab memberi
kesaksian bahwa tugas orang tua untuk mendidik anak-anak sejak kecil sehingga tumbuh menjadi dewasa yang kuat baik secara intelektual maupun kepribadian, terlebih dalam nilai ketaatan terhadap Tuhan. Anak-anak juga membutuhkan sekolah untuk mengembangkan dan mengoptimalkan segala potensi yang ada dalam diri anak-anak yang mendukung proses pembentukan dan pertumbuhan anak dalam segala aspek kehidupan. Tahukah kamu bahwa kamu masing-masing sebagai pribadi merupakan ciptaan Allah yang istimewa? Ya, ingat, kamu adalah yang istimewa. Kamu merupakan anugerah sekaligus titipan dari Tuhan yang memiliki potensi yang luar biasa, sehingga kamu sebagai remaja memerlukan didikan untuk mengembangkan potensi dengan sungguh-sungguh untuk mencapai keutuhan. Potensi-potensi itu terdiri dari potensi kognitif atau intelektual, afektif, moral, spiritual, dan psikomotorik atau keterampilan. Yang kedua, pusat pendidikan. Ya. Buatlah kelompok kecil 2-3 siswa dalam suatu kelompok. Diskusikan pertanyaan panduan ini. Yang pertama, menurutmu siapa yang banyak melakukan pendidikan Kristen bagimu? Mengapa? Yang kedua, menurut kamu bagaimana supaya baik keluarga, gereja, dan sekolah dapat memaksimalkan pendidikan Kristen bagi kamu? Yang ketiga, apa yang dapat kamu lakukan untuk menolong keluarga, gereja, dan sekolah supaya lembaga itu dapat melakukan relasi yang bermakna dan saling mendukung? Yang keempat, tahukah kamu bahwa seluruh pendidikan manusia dapat berlangsung dalam pusat pendidikan? Apa saja itu? Yang pertama, yang A, pendidikan dalam konteks keluarga. Dalam konteks ini kamu berinteraksi dengan orang tua dan keluarga yang lain sehingga memperoleh pendidikan informal, terutama melalui proses sosialisasi dan edukasi berupa pembiasaan atau habit formation. Yang kedua, pendidikan dalam konteks gereja. Di sini kamu berinteraksi dengan seluruh anggota gereja yang berbeda secara umur, tingkat sosial, maupun budaya. Kamu memperoleh pendidikan non-formal atau pendidikan di luar sekolah yang berupa berbagai pengalaman hidup. Agar gereja dapat melakukan eksistensinya, maka seharusnya generasi muda, yaitu anak, remaja, dan pemuda, perlu mendapat warisan dan penerusan baik nilai-nilai, sikap, pengetahuan, keterampilan, dan bentuk kelakuan lainnya sesuai dengan dasar-dasar Kristiani. Oleh karena itu, kamu perlu terlibat dan menjadi aktivis gereja agar dapat mengembangkan kepribadian kamu dengan sehat secara Kristiani. Yang ketiga, pendidikan dalam konteks sekolah. Dalam konteks sekolah, kamu memperoleh pendidikan formal, artinya terprogram dan terjabarkan dengan tetap yang berupa pengetahuan, nilai-nilai, keterampilan, maupun sikap terhadap mata pelajaran. Di sini kamu dapat berinteraksi dengan lingkungan yang lebih luas bersama teman sebaya. Aspek-aspek penting yang mempengaruhi perkembangan kamu di sekolah dapat berupa bahan-bahan pengajaran, teman, sahabat, peserta didik, guru, serta para pegawai. Sekolah adalah sebuah lembaga yang dirancang untuk pembelajaran peserta didik di bawah pengawasan guru.
Sekolah berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban anak bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sekolah juga bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, serta peserta didik di dalam kehidupannya harus harus tetap berakar dan berpusat pada pribadi Tuhan Yesus yang digerakkan oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus di dalam pendidikan agama Kristen dikenal sebagai Tuhan, Juru Selamat, dan Guru Agung yang tidak hanya memperkenalkan siapa Allah yang sesungguhnya, tetapi juga memberikan teladan kehidupan bagi para murid-muridnya, termasuk kita pada saat ini. Ketiga, relasi antara sekolah dan keluarga. Sekolah merupakan pihak sekunder dalam pendidikan anak dan remaja, sebab pihak primer tetap berada di tangan orang tua, terutama ayah dan ibu yang telah dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan. Pendidikan anak merupakan tantangan yang berat bagi orang tua. Namun hal tersebut merupakan tugas mulia karena orang tua adalah pendidik utama dan pertama. Kehadiran sekolah membantu meringankan tantangan tersebut. Sekolah hadir sebagai mitra yang berkolaborasi dengan orang tua dalam mendidik generasi berikutnya sebagai penerus pelaksana misi Tuhan secara turun-temurun. Sebagai pihak penopang, sekolah perlu menjalin komunikasi dengan keluarga. Sebaliknya, keluarga dituntut untuk bersedia memberikan dukungan bagi kelangsungan dan pekerjaan Tuhan melalui sekolah. Keluarga dipanggil untuk memberi waktu lebih banyak berdiskusi, baik dengan guru di sekolah maupun dengan anak mereka yang mengikuti pendidikan. Sekolah dan orang tua juga perlu terbuka dan mengusahakan agar lebih mengenal satu sama lain, sehingga dapat memahami dalam segi apa dorongan dan motivasi dapat diberikan dalam perkembangan anak secara utuh. Pendidikan di sekolah tidak akan optimal jika tidak ada dukungan dari orang tua secara holistik dalam pertumbuhan anak-anak. Surat Paulus dalam Efesus 4 ayat 11 sampai 15 yang kita baca tadi memberikan kesaksian tentang karunia yang diberikan Tuhan berbeda-beda satu terhadap yang lain. Meskipun demikian, perbedaan karunia dalam jabatan ini memiliki tujuan mulia, yaitu untuk melengkapi umat Allah dalam pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus, dalam arti gereja ya, sampai semua umat Allah mencapai kedewasaan yang penuh dalam iman dan takut akan Allah. Kamu adalah umat Allah yang dilengkapi oleh orang tua di rumah dan guru di sekolah agar kamu bertumbuh secara utuh dalam segala aspek kehidupan. Gereja sebagai persekutuan orang percaya mendukung kamu dalam aspek spiritual. Ada gambarnya ya, contoh ya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam konteks negara dan berbangsa, pendidikan memegang peranan penting, termasuk pendidikan agama Kristen. Hal itu bertujuan untuk apa? Mengembangkan cita-cita pendidikan nasional, yakni membentuk insan serta ekosistem pendidikan dan kebudayaan yang berkarakter dengan berlandaskan gotong royong.
Meskipun demikian, dalam memainkan perannya selaku pribadi maupun komunitas Kristen, kita harus tetap melihat identitas kita dari segi iman Kristen. Dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen, kita harus tetap berdiri di atas keyakinan iman bahwa Allah adalah sumber pengetahuan, hikmat, realitas, dan nilai kehidupan. Panggilan kita pada saat ini adalah bagaimana mewujudkan keyakinan kita dalam mengemban tugas kita masing-masing. Dengan demikian, kita juga dapat memberikan sumbangan bagi peningkatan kualitas manusia seutuhnya di Indonesia. Pendidikan dalam konteks keluarga, sekolah, dan gereja seharusnya dapat memimpin peserta didik atau anak-anak remaja untuk mengenal dan memuliakan Tuhan dalam segala aspek kehidupan. Anak-anak, pada halaman 103 akan ada tugas ya buat kalian. Sebutkan persamaan dan perbedaan antara pendidikan di sekolah dan pendidikan dalam keluarga. Anak-anak, pendidikan di sekolah dan pendidikan dalam keluarga dibagi dua ya. Yang pertama, kalau pendidikan di sekolah pasti ada religius ya. Kalau di rumah itu ada pendidikan dalam keluarga, pembinaan intelektual. Yang kedua, jujur ya. Kalau di rumah pasti dalam keluarga pembinaan akidah dan akhlak ya. Yang ketiga pasti toleransi. Dan yang ketiga untuk pendidikan dalam keluarga itu pembinaan kepribadian dan spiritual ya. Yang keempat, disiplin. Kalau yang di pendidikan dalam keluarga, orang tua melatih anak ya untuk cara bekerja, cara apa itu pasti ya. Yang kelima, kalau di sekolah itu kerja keras. Kalau yang di keluarga, sikap orang tua itu sangat mempengaruhi tentang anak tersebut. Nah, yang keenam, kalau yang di sekolah kita harus kreatif. Nah, di dalam keluarga kita harus apa? Memelihara. Dan yang terakhir, yang ketujuh, kalau di sekolah kita harus mandiri, jadi anak yang mandiri. Nah, kalau di rumah, dalam pendidikan keluarga kita harus melindungi orang tua, melindungi anak melindungi adiknya, seperti itu ya. Dan perbedaan pendidikan di sekolah serta perbedaan pendidikan dalam keluarga ada 5 ya. Yang pertama, jangan membatasi tempat belajar kalau di sekolah ya. Dalam pendidikan keluarga, mengerjakan kehidupan secara langsung, live ya, langsung dilakukan dengan orang tua, dengan papa mama ya di rumah. Dan yang kedua, pendidikan di sekolah apa? Berbicara dengan orang cerdas. Di sekolah kalian akan bertemu dengan teman-teman kalian. Nah, yang kedua, kalau pendidikan dalam keluarga itu apa? Mengerjakan hidup tolong menolong, menolong papa, menolong mama, menolong adik, kakak itu ya. Yang ketiga, pendidikan di sekolah itu asah kemampuanmu berpikir. Nah, diasah itu kemampuan berpikir karena banyak pesaing di sekolahmu ya. Dan yang kalau di rumah itu pasti mematuhi perintah orang tua. Orang tua bicara A, B, C harus kita taati ya. Nah, yang keempat, pendidikan itu berbagi kalau di sekolah ya. Saling kerja kelompok seperti sekarang ini ya. Nah, kalau di pendidikan dalam keluarga, menerapkan keteladanan. Pasti kalian tahu lah keteladanannya bagaimana. Dan yang kelima, belajar dari berbagai sumber. Itu kalau di sekolah. Kalau di rumah, belajar dari orang tua. Kita langsung belajar dari orang tua. Anak-anakku, yang keempat adalah masalah sosial dalam kehidupan remaja. Lihat gambar di samping ya. Pernahkah kamu bersyukur kepada Tuhan karena kamu dapat bersekolah? Pernahkah kamu bersyukur karena kamu tidak terjerumus dalam dunia narkoba, seks bebas, maupun tindakan kriminal remaja? Lihatlah di sekeliling kamu, banyak masalah remaja yang terjadi. Misalnya, meningkatnya tawuran antar sekolah, kenakalan remaja, kriminalitas remaja, hamil di luar nikah, dan pernikahan dini, pemakaian obat, ya, pemakaian obat-obat terlarang maksudnya ya, serta masih banyak lagi.
Meskipun demikian, sesungguhnya banyak kesempatan yang dapat dilakukan remaja untuk mengembangkan nilai-nilai Kristiani yang bertujuan untuk pengembangan diri, untuk sekolah dan untuk gerejanya. Berkaitan dengan masalah tersebut, rupanya perlu ada kerjasama untuk mencapai tujuan bersama antara keluarga, sekolah, dan gereja untuk mengembangkan nilai-nilai Kristiani yang dampaknya dapat secara langsung dirasakan oleh lingkungan. Misalnya misal menciptakan lingkungan yang lebih adil, lebih manusiawi, dan mengembangkan kesetaraan dalam perspektif Kristiani. Anak-anakku semuanya, dalam kegiatan 4 ini kalian harus berdiskusi secara kelompok ya. Diskusikan dengan kelompok kamu untuk mengidentifikasi hal yang perlu dikembangkan dan hal yang perlu dihindari oleh remaja Kristen ya, remaja Kristen ya, ingat. Oke ya, yang perlu dikembangkan yang pertama membantu orang lebih tua, yang kedua memberi bantuan, yang ketiga mengasihi, yang keempat beribadah, yang kelima bertanggung jawab, yang keenam melakukan hal-hal positif, yang ketujuh rajin menyelesaikan tugas, yang kedelapan mengembangkan talenta, yang kesembilan belajar lebih rajin, yang kesepuluh berpikirlah positif. Hal-hal yang perlu dihindari, yang pertama yaitu tadi pasti tawuran antar sekolah, kedua narkoba, ketiga merokok, yang keempat hal-hal yang negatif ya, yang kelima mencuri, yang keenam merampok, lebih besar lagi, yang ketujuh berdemo ya, jangan suka berdemo yang enggak baik, yang kedelapan melawan orang tua, yang kesembilan melawan guru ya, yang kesepuluh membenci saudaranya. Anak-anakku, dalam kegiatan yang kelima menilai diri sendiri. Nilailah diri kamu sendiri dalam menghayati peran kamu di sekolah maupun di gereja dengan rasa syukur dan bertanggung jawab. Berilah tanda centang pada kolom yang tersedia ya, refleksi diri tentang disiplin dan tanggung jawab. Ada 10 item gitu ya. Ya, 10. Nah, yang Pak Enggi bacakan yang pertama ya, yang pertama itu kewajiban saya sebagai siswa ya. Di kolom berikutnya ada tidak pernah, jarang, sering, selalu. Nah, yang pertama buat kalian, datang ke sekolah tepat waktu apa tidak? Coba dicentang yang mana? Mungkin tidak pernah, jarang, sering, selalu. Yang kedua, mengikuti ibadah remaja di gereja. Centang tidak pernah, jarang, sering, selalu. Dan yang ketiga, mengerjakan pekerjaan rumah atau PR. Centang yang tidak pernah, jarang, sering, selalu. Yang keempat, menghormati guru sebagai wakil orang tua. Dicentang, tidak pernah, jarang, sering, selalu. Yang kelima, membangkang terhadap nasihat pengajar di gereja. Tidak pernah, jarang, sering, selalu. Yang keenam, menjaga kebersihan kelas sebagai perwujudan iman. Tidak pernah, jarang, sering, selalu. Yang ketujuh, membuat kegaduhan dalam kelas dan gereja. Centang, tidak pernah, jarang, sering, selalu. Yang kedelapan, menyontek. Centang, tidak pernah, jarang, sering, selalu. Yang kesembilan, bergaul tanpa mendiskriminasi teman. Centang, tidak pernah, jarang, sering, selalu. Dan yang terakhir, membantu teman yang membutuhkan pertolongan. Centang, tidak pernah, jarang, sering, selalu. Anak-anakku, dalam kegiatan yang keenam yaitu penelitian atau metode proyek ya. Lakukan penelitian sederhana dengan teman kelompokmu yang terdiri dari 4-5 orang selama 2 minggu. Masing-masing kelompok mempunyai tugas untuk melakukan penelitian terhadap satu masalah sosial yang berkaitan dengan kehidupan remaja. Misalnya tawuran antar sekolah, hamil di luar nikah, atau pernikahan dini.
penggunaan narkoba dan obat terlarang, penggunaan miras, serta kriminalitas remaja. Anak-anakku, buatlah laporan dengan sistematika berikut. Yang pertama, deskripsi masalah. Yang kedua, pengumpulan data, ya, data-data pribadi. Yang ketiga, analisis. Bisa memakai analisis personal, sosial, mental, atau psikis, agama, dan lain-lain. Yang keempat, tindak lanjut. Dalam arti apa? Teori dan praktik. Yang kelima, kesimpulan. Presentasikan hasil penelitian kelompok kamu, bisa dalam bentuk tertulis atau role play. Anak-anakku, materi kita sudah selesai. Di dasarnya Pak Hengki akan memberikan ringkasan atau rangkuman, yaitu kesimpulan yang pertama. Yang pertama, sekolah merupakan pihak sekunder dalam pendidikan anak, sebab pihak primer tetap berada di tangan orang tua yang telah dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan. Yang kedua, sekolah hadir sebagai mitra yang berkolaborasi dengan orang tua dalam mendidik generasi berikutnya sebagai penerus pelaksana misi Tuhan secara turun-temurun. Yang ketiga, komunikasi antara sekolah dan keluarga perlu terjalin. Perlu terjalin. Keluarga dituntut untuk bersedia memberikan dukungan bagi kelangsungan dan pekerjaan Tuhan melalui apa? Sekolah. Karena pendidikan di sekolah tidak akan optimal jika tidak ada dukungan dari orang tua secara holistik dalam pertumbuhan anak-anak. Ayat emas yang terambil dan lengkapilah ayat di bawah ini. Selanjutnya bagikan maknanya bersama teman-teman di dalam kelas, ya. Terambil di dalam Amsal 22 ayat yang ke-6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Anak-anakku, di bagian yang terakhir ini kita akan menyanyi, yaitu tema tentang bersyukur padamu ya Allah, ada di dalam buku, tetapi Pak Hengki akan menyanyikan bersyukurnya Pak Hengki sendiri. Oke? Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Oke anak-anakku, sekali lagi. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan,
Baik anak-anakku, sudah selesai pembelajaran hari ini, kita akan berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih kami sudah mempelajari bab 10 buat anak-anakku semuanya. Kiranya Tuhan memberkati kami semuanya dari awal sampai akhir pembelajaran hari ini. Biarlah Tuhan sendiri menyertai kita semuanya. Damai Allah sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Dadah.